Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Wahyudi Med dengan saya sendiri Ahmad Wahyudi. Pada video kali ini kita akan belajar tentang gradien garis lurus, yaitu di subbab kedua pada bab persamaan garis lurus, melanjutkan penjelasan pada video sebelumnya. Nah, pada gradien garis lurus ini, pada subbab gradien garis lurus ini kita akan mempelajari dua poin penting, yaitu yang pertama gradien garis, yang kedua adalah sifat-sifat gradien garis. Kita langsung menuju ke yang pertama, poin yang pertama, yaitu gradien garis. Gradien garis adalah nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis. Ya, jadi gradien itu adalah kemiringan. Karena gradien garis tentunya adalah kemiringan suatu garis. Gradien biasanya dilambangkan dengan huruf M kecil. Nah, kemudian kita tentukan untuk jenis yang pertama, ya, menentukan gradien garis jika diketahui grafiknya. Nah, jenis gradien pada gradien garis yang pertama adalah menentukan gradien jika diketahui grafiknya. Ya, gradien garis jika diketahui grafiknya. Gradien garis yang diketahui grafiknya dapat dicari dengan menentukan perubahan nilai X dan perubahan nilai Y. Gradien garis tersebut ditentukan dengan rumus MG sama dengan perubahan, ya, MG ini maksudnya gradien garis, ya, garis sama dengan perubahan nilai Y dibagi dengan perubahan nilai X, atau delta Y dibanding dengan delta X. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada sebuah grafik garis G, ya. Ada sebuah grafik atau grafik dari sebuah garis G. Nah, kita akan menentukan berapa nilai gradien dari garis G tersebut. Yaitu kita bisa menentukan dengan rumus di atas tadi, yaitu delta Y dibagi dengan delta X, atau perubahan nilai Y dibagi dengan perubahan nilai X. Nah, cara menentukannya adalah kita hitung dari titik pangkal sampai ke titik ujung grafik garis. Nah, atau kita hitung mulai dari yang tepat, ya, dari pangkal dan ujung garis G tersebut. Nah, ya, dari titik pangkal ini kemudian sampai ujung ini kemiringannya kita hitung, ya. Cara menghitungnya, ya, kita mulai berjalan ke kanan dulu, kan, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini X-nya, ya. X-nya karena mendatar. Kemudian 5, ya. X-nya 5. Kemudian Y-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, X-nya ke kanan tentunya positif, Y-nya ke atas juga positif. Ya, Y-nya 7, X-nya 5, berarti 7/5. Jadi cara menghitungnya satu arah, tidak boleh kemudian X-nya ke kanan kemudian dihitung Y-nya dari ujung ke bawah, ya. Jadi satu perjalanan. Misalkan dihitung dari yang sini juga boleh, dari ujung misalkan. Dihitung dari ujung. 1, 2, 3, 4, 5, ya. 5 berarti X ke kiri, ya. Ke kiri dulu boleh, ya. Dari ujung ini kalau mau menuju ke pangkal, berarti dia berjalan ke kiri dulu sebanyak 5 langkah, kemudian ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke bawah. Berarti negatif 7 dibanding dengan negatif 5. Hasilnya juga sama. Negatif dibanding negatif positif, yaitu 7/5. Hasilnya sama, tetap 7/5, ya. Hasilnya tetap 7/5 sama. Jadi boleh dihitung dari ujung menuju ke pangkal, atau dari pangkal menuju ke ujung garis, ya. Itu cara menentukan gradien garis jika diketahui grafiknya. Berikutnya adalah menentukan gradien garis jika diketahui persamaannya. Nah, bentuk persamaan yang pertama yaitu bentuk umum, yaitu Y sama dengan MX plus N atau MX plus C. Maka yang disebut dengan gradien adalah koefisien X. Akan tetapi harus diperhatikan di sini koefisien Y-nya harus bernilai 1. Ya,
Jadi ketika ada persamaan garis Y sama dengan MX plus C sudah berbentuk seperti ini, atau Y sama dengan MX plus N, maka yang disebut dengan gradien adalah koefisien X. Nah, ini adalah gradiennya. Ini koefisien X-nya ini adalah gradiennya, di mana koefisien Y-nya harus bernilai 1. Kemudian yang kedua, gradien garis. Gradien garis dengan persamaan AX plus BY sama dengan C. Ya. Jika bentuk persamaan garis itu adalah bentuknya seperti ini, AX plus BY sama dengan C, maka gradiennya adalah min A per B. Min A per B. Karena dirubah menjadi bentuk umum ini. Yang awalnya AX plus BY sama dengan C, kemudian dicari Y sama dengan berarti min AX, pindah ke sana toh. Min AX dibagi B kan, dibagi B koefisien dari Y plus C ya. Di sini koefisien Y-nya 1 kan. Maka gradiennya adalah ini. Ini adalah gradiennya berarti min A per B koefisien dari X. Yang ketiga, gradien garis jika diketahui 2 titik. Ya, jika ada sebuah garis melalui 2 titik tanpa ada gambarnya, kan begitu ya. Kalau misalkan ada gambarnya, menentukan gradien dengan cara yang tadi. Kemudian kalau misalkan ada sebuah garis melalui 2 titik, maka menentukan gradiennya adalah M sama dengan Y2 min Y1 dibagi dengan X2 min X1 ya. Jadi dibandingkan delta Y dan delta X dari 2 titik koordinatnya yang diketahui. Kemudian kita masuk ke contoh soal ya. Tentukan gradien garis dengan persamaan berikut. Nah, yang A, Y sama dengan 4X min 7, ini sudah persamaan, sudah bentuk umum. Jadi kita jawab untuk contoh soal yang A, tentunya sangat mudah, maka gradiennya adalah koefisien X, maka gradiennya sama dengan 4. Jadi gradien garis Y sama dengan 4X min 7 adalah 4. Kemudian yang B, 2Y min 4X sama dengan 15. Persamaan ini kita rubah dulu menjadi bentuk Y sama dengan MX plus N atau AX plus BY sama dengan C, boleh ya. Nah, kalau kita rubah menjadi bentuk AX plus BY sama dengan C, maka karena posisi Y di depan, maka kita pindah dan C-nya juga posisi X-nya maksud saya, karena masih di setelah Y, maka pindah tempatnya. Berarti 2Y, kita jawab untuk yang B, 2Y min 4 sama dengan 15. Kita pindah, berarti min 4X plus 2Y min 15 sama dengan 0, atau sama dengan 15 juga boleh ya. Minnya 15 tidak pindah terus juga apa. Kemudian M-nya adalah min A per B. A itu adalah koefisien dari X. Tentunya di sini koefisien X-nya min 4, jadi min ya. Min karena rumusnya min, kemudian A-nya min 4, berarti min 4 jadinya 4. Dibagi B itu adalah koefisien dari Y ya, yaitu 2 koefisien dari Y. Ini koefisien X, ini koefisien Y. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi gradiennya sama dengan 2. Jadi gradien dari 2Y min 4 sama dengan 12 adalah 2. Kemudian yang C sudah berbentuk seperti ini ya, sudah berbentuk AX plus BY min 10 sama dengan 0. Ini AX plus BY sama dengan C ya bentuknya. Ini tinggal min 10-nya bisa kita pindah atau tetap seperti ini juga boleh. Jadi gradiennya langsung saja min A per B. Min A yaitu koefisien X ya, min A per B. B-nya adalah koefisien Y, berarti min 3 per 9. Berarti min sepertiga ya. Jadi gradien dari 3X plus 9Y min 10 sama dengan min sepertiga. Itu. Nah, itu cara menentukan gradien. Kemudian kita lanjutkan ke sifat-sifat gradien garis ya, sifat-sifat garis. Gradien dapat bernilai positif atau negatif ya, sebagaimana yang sudah kita cari kita kerjakan pada contoh soal pada latihan soal tadi atau contoh soal tadi ya, bahwa gradien itu ada yang bernilai positif, ini tadi ada yang bernilai positif, ada juga yang bernilai negatif. Di sini ada yang bernilai 4, ada yang nilainya 4, ada juga yang nilainya
min sepertiga, ada yang positif, ada yang negatif ya. Nah, ternyata nilai positif dan negatif itu bisa kita tentukan ya, atau bisa kita analisa ya, analisa dari sifat-sifatnya. Yang pertama, jika garis dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan naik, maka gradiennya positif. Contoh seperti ini. Dari kiri, ini dari kiri ya, kiri pangkalnya, kemudian ke kanan naik, berarti kan bentuknya seperti ini. Nah, ini gradiennya pasti positif ya, karena kalau dari ujung ke pangkal dihitung kan seperti ini, x mulai dari pangkal berarti x-nya ke kanan, y-nya ke atas, itu kan ya, jadi positif. Kemudian yang B, jika garis dari kiri ke kanan turun ya, dari kiri ke kanan turun kan seperti ini. Nah, kiri ke kanan turun, maka gradiennya bernilai negatif, karena salah satunya pasti negatif ini. Kalau hitung misalkan dari pangkal ini kita hitung kan ke kanan ya, ke kanan kemudian turun, ini positif, yang ini negatif. Kalau dari ujung boleh kita hitung dulu ke atas kemudian ke kiri, atau ke kiri kemudian ke atas ya. Nah, untuk delta y dan delta x-nya loh ya, delta x-nya itu ada yang salah satunya negatif. Kemudian sifat yang ketiga, yang C, jika garis sejajar dengan sumbu x, gradiennya 0 ya, gradiennya 0. Jika ada garis nih ya, sejajar sumbu, misalkan ada koordinat ini, saya gambar koordinat, contoh ini sumbu x dan sumbu y ya, ini sumbu x, ini sumbu y ya. Jika garis sejajar dengan sumbu x, sejajar x tentunya garisnya kan di sini kalau sejajar sumbu itu. Y-nya kan 0, x-nya yang garis x tadi gitu ya, dari ujung ke pangkal kita berapa gitu. Nah, y itu panjangnya apa satuan, maka gradien kan berarti delta y per delta e-nya 0, x-nya bernilai 0 dibagi sesuatu adalah 0. Nah, kemudian 4 atau yang D, jika garis sejajar dengan sumbu y. Nah, tentunya di sini kalau sejajar sumbu y seperti ini ya, ini sejajar sumbu y, sejajar sumbu y tidak memiliki gradien, tahu gradiennya tidak terdefinisi, maksudnya y-nya itu y-nya, x-nya yang 0, maka sesuatu jika dibagi dengan 0 maka nilainya adalah tak terdefinisi atau gradiennya tidak memiliki gradien jika sebuah garis yang sejajar dengan sumbu y. Begitu kira-kira tentang sifat-sifat garis, sifat-sifat gradien garis. Nah, kita lanjutkan. Contoh soal ya, tentukan nilai gradien garis G, H, dan Q pada gambar berikut. Nah, kita bisa menentukan nilainya. Kalau yang pertama ini dari kiri ke kanan, pasti nilainya positif. Positif berapa? Bisa kita hitung ini ya. Misalkan kita hitung dari pangkal ke atas dulu boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7. Kemudian ke atas positif ya y-nya, 1, 2, 3, 4, 5. X-nya ke kanan juga 5, positif juga, berarti 7/5. Yang H, dari kiri ke kanan turun ya, kita lihat, kita hitung y, langsung y-nya saja. Kalau y itu kan ke atas atau ke bawah, kita ke bawah, dari pangkal ini kita ke bawah. Nah, 1, 2, 3 ya di sini. Kalau mau ketemu, kalau mau ke ujung kan berhenti di sini. 3 ke bawah berarti negatif 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y-nya positif, X-nya positif 6, Y-nya negatif 3, X-nya positif 6 ke kanan. Ini pasti negatif karena ada salah satunya adalah nilainya negatif. Kemudian gambar yang ketiga ini garis Q. Garis Q ini sejajar sumbu X. X-nya bernilai berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. X-nya 9, Y-nya 0. Ya, X-nya 9, Y-nya 0, berarti 0 dibagi 9. Jawabannya adalah 0, maka gradiennya untuk yang gambar ketiga ini maka sama dengan
0 begitu ya. Sesuai dengan penjelasan dari sifat-sifat gradien tadi. Ini ada latihan soal, bisa dicoba-coba sendiri. Demikian penjelasan yang bisa kita penjelasan pada video kali ini yang dapat kita pelajari dari subbab yang kedua pada persamaan garis lurus tentang gradien garis lurus. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video berikutnya. Sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.